eh, Katuranggan atau ciri mati yang dikatakan babi ngepet adalah bentuk dari samping layaknya seperti babi pada umumnya, ya. Hanya di sini ada bentuk secara khusus, ada di moncongnya ini ada taring, ya, taring tidak terlalu besar, tetapi ada taring yang menonjol dua. Lalu kemudian di sini masih normal, dari kepala, bentuk kepala sampai ke belakang masih normal pada umumnya celeng atau babi hutan. Nah, namun coba perhatikan di kaki depan. Nah, kaki depannya ini berbentuk tangan seperti manusia. Yang di kampung apa namanya kemarin? Bedahan Sawangan, ya, Depok, Jawa belahan barat. Gitu ya. Ya, yang viral ada babi jadi-jadian yang apa namanya disinyalir adalah babi jadi-jadian dan ya katakanlah babi pesugihan atau babi ngepet, gitu ya. Pertama saya akan ini ya, apa namanya, terlepas dari viral atau nggak viral, karena memang kebetulan sudah viral dan saya ditanya, saya akan coba ini apa menerangkan dulu apa sih babi ngepet itu, terus apa hubungannya dengan yang namanya pesugihan, ya kan, itu ya. Nah, ke sana. Jadi begini, pesugihan memang mitos pesugihan itu sudah dari zaman ya mungkin sebelum Majapahit berdiri ya kali ya, mungkin sebelum Singosari bahkan itu zaman dahulu sudah ada pesugihan. Dan di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke khasanah ilmu pesugihan gitu ya, dalam tanda kutip tadi ya, pesugihan yang sifatnya itu apa ya istilahnya hitam ya, bersekutu dengan siluman atau katakanlah setan lah ya, katakanlah yang konteksnya konotasinya ke arah sana, itu ada beberapa banyak mode, banyak motif gitu, banyak istilah. Di antaranya misalkan ada namanya di Pulau Jawa aja yang saya kenal itu ada beberapa, misalkan yang populer ya, ada pesugihan ngujang. Nah, pesugihan ngujang itu yang apa ya, mengorbankan anak gitu, memuja, melakukan sebuah konspirasi dengan makhluk astral atau siluman kera yang kemudian mengorbankan buah hatinya, anaknya, sehingga buah hati yang kita cintai itu apabila bersekutu dengan ngujang tadi, pesugihan ngujang tadi, maka buah hatinya akan kelak meninggal dan diambil menjadi ya pihaknya itu tadi, tentara monyet itu tadi, sehingga konon berubah menjadi monyet dan bertahanlah kekayaannya nanti habis, yang mengumbalkan siapa dan sebagainya. Lalu kemudian ada pesugihan tuyul, gitu, jadi ya afiliasi seorang manusia dengan bangsa jin, bangsa ini ya apa, siluman, yaitu dalam bentuk adik kecil gitu ya, dedek ya, anak-anak balita gitu ya, yang notabene juga disuruh mencuri uang motifnya. Dalam hal ini biasanya yang ditumbalkan adalah seorang istri dari sebuah pasangan. Tidak ditumbalkan keselamatan dirinya, nyawanya bukan, tetapi kadang karena dia harus mengupah saat tuyul itu habis mengambil, itu harus
bundanya itu tadi, ibunya itu tadi harus mengupah menyusui sehingga darahnya banyak tersedot dan kemudian kurus dan sebagainya, dan pada akhirnya pokoknya tidak terurus, tidak terawat secara kesehatan. Contoh, ada lagi pesugihan kandang bubrah. Itu setiap tahun minimal harus 2 kali bangun. Jadi rumahnya itu di ini terus dibubrah terus, pokoknya sebelah depan udah rapi-rapi dibongkar, diganti lagi, pokoknya begitu. Karena konon kalau tidak membangun itu subsidi gaib itu tidak lancar kan gitu. Karena ada lagi ini tadi contoh apa yang viral, babi ngepet. Nah, babi ngepet tuh ya adalah proses perjanjian, ya katakanlah satanic conspiration lah ya, konspirasi satanik dengan sebuah atau ya pokoknya dengan siluman lah ya, dengan bangsa siluman yang berbentuk babi kan itu ya. Dan babi itu mempunyai kemampuan untuk mengambil harta benda atau uang yang disimpan di manapun di penduduk atau masyarakat itu dengan cara ditandain. Jadi digesek-gesekkan badannya ke tembok atau apapun bangunan atau rumah yang sebagai target. Jadi seperti itu. Karena saya ditanya masalah itu, saya akan menjawab dengan cara saya. Menjawab dengan cara saya yaitu tentunya sesuai dengan pakem apa yang saya selama ini tekuni, apa yang selama ini saya geluti. Tentunya saya sebagai seorang spiritual ya gitu, spiritualis yang notabene dari selama berkecimpung dengan hal-hal spiritual dan supranatural, tentunya saya sudah seringkali mencoba untuk menselaraskan, menembus dimensi astral, menembus dimensi metafisik, dimensi metafisika kan gitu ya, untuk mengetahui hal-hal yang berbau magis atau supranatural. Nah, seperti fenomena babi ngepet yang ada di Depok ini, saya jawab begini. Standar atau pakemnya babi ngepet itu ada ini Mas, ada istilahnya itu katuranggan tertentu yang itu walaupun tidak tercatat secara data gitu ya, secara data khusus gitu, secara ilmiah memang nggak ilmiah ya gitu ya, tetapi tercatat secara ilmu pemahaman yang diturunkan turun-menurun oleh nenek moyang kita. Nah, artinya dikatakan babi ngepet itu ada bentuk-bentuk katuranggan tertentu yang memang itu menjadi ciri mati. Satu contoh, babi ngepet itu ya memang bentuknya babi, bentuknya memang babi. Saat dia sudah beroperasi itu dia akan berwujud menjadi seekor babi. Saya akan sesuai dengan bidang saya bahwasanya babi ngepet itu ada ciri mati atau katuranggan atau ya katakanlah ciri khusus yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu ya memang secara visualisasi saat dia beroperasi untuk mencuri, mengambil uang warga, itu memang dia berubah menjadi babi. Dari manusia biasa kan itu, yang karena dia mempunyai tadi hubungan berafiliasi dengan iblis tadi gitu ya, sehingga dia disusupi oleh katakanlah ya anggap saja ruhnya siluman babi gitu, sehingga dia menjadi manusia setengah babi atau babi setengah manusia. Maka karena disebut babi setengah manusia atau manusia setengah babi, ada dua elaborasi itu tadi gitu loh, akulturasi itu tadi gitu, kolaborasi, di kolaps ini ceritanya nih gitu loh ya. Maka akhirnya badannya pun dibagi menjadi dua. Nah,
ada unsur babi yang menonjol, tetapi ada ciri mati manusia yang tidak bisa hilang, yaitu di bagian kaki. Bagian kaki itu kan umumnya kalau babi kan berarti kakinya berapa? 4 ya. Kakinya 4. Kakinya 4 dan tangannya babi itu kan seperti ya anggap seperti kambing gitu ya, ada coakan 2 di depannya gitu aja ya yang kelihatan ya, seperti ada sepatu kecil gitulah ya. Nah, itu normalnya babi. Tetapi yang namanya babi ngepet itu tidak seperti itu. Tetapi kaki belakang adalah menyerupai kakinya manusia, yang ada telapak kakinya, ada mata kakinya, ada jari kakinya 5 kanan, 5 kiri. Ya pokoknya normal kaki dan jari kaki manusia. Lalu kemudian yang depan, sisi depan adalah jari dan telapak tangan layaknya manusia. Kebetulan saya tadi sudah mencoba menyempatkan diri untuk sekedar mengilustrasikan. Ini hanya sekedar sketsa ya. Ini sekedar sketsa. Sketsa babi ngepet. Nah, coba diperhatikan. Tidak ada yang aneh di sini. Di sini tidak ada yang aneh. Tetap tampilan umumnya karakter babi, ya kan? Nah, hanya ada tanda khusus, yaitu ini termasuk ada taringnya. Lalu kemudian mulai ada keanehan itu di kaki depan. Coba perhatikan. Nah, kaki depan itu menurut gambaran visualisasi dalam saya berintuisi menjalin energi metafisik, itu penampakannya seperti ini. Jadi kakinya bukan kaki, kalau yang depan adalah 2 tangan manusia. Nah, lalu kemudian ke belakang, kaki belakang ini ekornya tetap mirip seperti ekor babi normal, ya. Hanya ada keanehan dan keunikan di sini. Yang mencolok adalah kaki babi belakang adalah kaki manusia. Nah, lalu kemudian ada tanda di tengah-tengah perutnya ini ada kendit. Kendit itu sebuah tanda seperti sabuk. Nah, itu menjadi ciri wanci atau katakanlah katuranggan. Ya pokoknya ciri mati lah kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian apabila dilihat dari depan, mukanya itu bentuk muka itu masih mirip manusia normal. Hanya yang ada kejanggalannya adalah di daerah hidung dan belahan bibir. Lalu kemudian tetap ada taring kecil. Misalkan pelakunya itu botak ya botak. Misalkan pelakunya itu mempunyai rambut tipis ya penampakannya juga punya rambut tipis. Artinya dari depan itu karakter manusianya itu dikenali. Kalau ada orang tetangga pasti mengenali itu siapa gitu, intinya ke sana gitu ya. Pelakunya itu masih bisa dikenali karena wajahnya itu masih ada identik wajah aslinya seseorang tersebut yang menjadi babi ngepet tersebut. Nah, jadi ini adalah ciri mati atau ya ciri khusus lah. Ciri mati itu ciri khusus yang bisa saya gunakan menjadi alat menjawab gitu ya. Jadi saya tidak menghakimi di sana itu benar babi ngepet ataukah hoax. Bukan ranah saya ke situ, tetapi saya jelaskan bahwasanya ciri-ciri babi ngepet itu adalah kurang lebih demikian sketsanya. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi katakanlah bahan gitu atau edukasi tertentu sehingga kita masih bisa menyikapi hal-hal ini untuk tidak terlalu menjadi bingung, apalagi ini di bulan suci
Ramadan yang tentunya harusnya semua umat muslim pada khususnya tenang, tentram, nyaman dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, tidak terusik dengan istilahnya kabar-kabar yang demikian yang bisa jadi benar, bisa jadi belum tentu kebenarannya, atau bisa jadi nanti menjadi fitnah dan sebagainya. Nah, itu ya. Sedangkan kalau kita ingat syahrul Ramadan futikat abwabul jannah wa ghuliqat abwabuna wa syufidat asyayatin. Tatkala bulan Ramadan tiba, maka dibukalah lebar-lebar pintu surga, ditutuplah rapat-rapat pintu neraka, wasyufidat asyayatin, dan dibelenggu rapat-rapat para iblis atau setan. Nah, tentunya kalau kita rujukkan ke arah sana, ingat ke arah sana, sepertinya ya kita ini saja, kita pasrah pada Allah. Mudah-mudahan memang mudah-mudahan nggak benar, malah kita beranggapan mudah-mudahan nggak benar. Tapi kalaupun benar ya bisa saja, kalau semua atas izin Tuhan kan bisa saja. Tetapi kalau kita merujuk kepada sabda Rasulullah yang dikutip oleh Bukhari gitu ya, sahabat Bukhari dan Muslim ya gitu, dan kemudian dituliskan oleh Abu Hurairah gitu ya. Nah, itu bahwasanya ini adalah bulan yang mulia yang tentunya jaminannya adalah pintu surga dibuka rapat-rapat, dibuka lebar-lebar, dan neraka ditutup erat-erat. Para iblis, para setan itu tidak ada kesempatan karena dibelenggu. Nah, mudah-mudahan kita berharap itu berharapnya sih babi beneran. Kembali lagi itu kebijakan ya, maksudnya kepada kebijakan warga tersebut, dan itu hak warga sana. Kita harus menghormati kebijakan ya, katakanlah pemuka yang ada di sana dan berembuk dengan warga setempat. Tapi memang perlu disayangkan, harusnya tidak seperti itu gitu. Harusnya ya kenapa tidak kita tunggu saja agar tidak terjadi fitnah gitu. Karena sebetulnya kalau kita mau menunggu itu barang pokoknya di atas 1 jam saja. Di atas 1 jam paling lama itu nggak sampai 1 hari lah istilahnya kan itu ya. Itu kalau memang benar babi ngepet, maka benar akan berubah menjadi manusia. Nah, seandainya berubah jadi manusia kan sebetulnya kita bisa lebih berperilaku arif. Misalkan kemudian memberikan ya mediasi kepada dia, memberikan katakanlah merangkul agar saudara kita yang tersesat itu tadi sadar kan, itu ya kan lebih indah sebetulnya ya kan, lebih indah. Kemudian memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki diri dan bertobat kan sebetulnya mungkin lebih dianjurkan, apalagi di bulan suci Ramadan mungkin ya. Tetapi kembali lagi itu bukan kewenangan saya untuk menjawab lebih detail, tapi menurut pandangan saya alangkah baiknya demikian, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, ada pihak-pihak yang terfitnah dan sebagainya. Belum tentu babi ngepet beneran, karena kan harus ada bukti ya kan. Sedangkan sudah nggak ada bukti, kalau memang itu tadi istilahnya celeng beneran misalkan, mungkin nggak apa-apa, anggap aja hama ya kan, itu anggap aja hama yang memang harus basmi misalkan. Tetapi kan nanti juga ada imbas tertentu yang kadang karena itu tadi diimani atau diyakini sebagai benar-benar perwujudan dari babi ngepet, sehingga
ada kasak kusuk, takutnya ada kasak kusuk warga yang merugikan salah satu pihak yang dicurigai. Ada orang kelihatannya nganggur, terus kemudian didakwa, oh itu loh, dia itu nganggur tiap hari nggak ngapa-ngapain tapi duitnya banyak aja gitu loh. Nah, itu disimpulkan, dijustifikasi. Nah, itu pasti ngepetnya. Itu pasti ini. Nah, keluarga itu pasti ke sana ada, itu pasti dia melihara babi ngepet dan sebagainya. Padahal antara zaman dulu dengan zaman sekarang sudah sangat berbeda. Sekarang ini banyak kelihatannya orang pengangguran, tetapi sebetulnya dia tidak pengangguran. Dia memang tidak bekerja keras, tapi dia bekerja cerdas. Sekarang ini sudah zaman 4.0 kan gitu. Artinya kebebasan kreativitas ada di tangan dan dunia maya. Sekarang banyak kok yang kelihatannya nggak ngapa-ngapain tetapi menjadi bikin konten-konten YouTube, punya nafkah. Nggak ngapa-ngapain kelihatannya tetapi bikin kanal-kanal pokoknya bisnis online gitu ya, bikin aplikasi atau apalah pokoknya yang untuk bisnis online, dia sukses gitu. Nah, kesana kadang kita karena terbawa emosi sesaat dengan berbagai dinamika kehidupan yang carut marut tumplek menjadi satu, sehingga psikologis masyarakat kita terlalu terbebani. Apalagi memang dalam beberapa warsa ini, dalam beberapa waktu ini, hampir 2 tahun ini, secara psikologis, jasmani, rohani utamanya ya, masyarakat Indonesia bahkan dunia mungkin ya, masyarakat kita ini lelah hati, lelah pikiran. Kenapa? Karena efek dari ini termasuk pandemi COVID-19 ini. Efeknya apa? Efeknya banyak yang tidak kehilangan pekerjaan, lalu kemudian berimbas dengan keuangan yang carut marut, finansial itu morat marit, sehingga sensitif. Kalau sudah bicara keuangan finansial berkurang itu akhirnya sensitif, sehingga ada menduga-duga yang belum tentu kebenarannya menjadi berpotensi menjadi fitnah atau merugikan saudara kita. Tapi ya pokoknya wallahu a'lam bishawab, itu ranahnya nanti yang berwajib atau yang lebih berkompetensi untuk menilai itu benar atau tidak adalah yang berwenang di daerah tersebut gitu. Dari pemuka agama, MUI atau ya jawatan yang terkait. Kita berharap semoga bukan babi ngepet. Harapan kita semoga bukan babi ngepet gitu ya. Tapi kalaupun memang benar itu babi ngepet, ini adalah ibroh bagi kita, pelajaran bagi kita. Itu adalah contoh nyata bahwasanya persekutuan konspirasi manusia yang tersesat, manusia yang putus asa dengan iming-iming tipu daya iblis itu memang ada. Sampai kapanpun, dari zaman Belanda sampai zaman milenial itu masih ada. Maka kita sebagai hamba yang masih punya Tuhan, hamba yang beriman, naudzubillahi min dzalik, lindungi diri kita, keluarga kita, tetap bangun, tetap beri motivasi untuk menghindar dari persekutuan dengan setan. Apapun keadaan diri kita, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah dan tetap mencari jalan Tuhan. Jangan pernah tersesat kepada jalan setan dan konspirasi iblis, jalan kegelapan gitu ya, yang akan menghantarkan kita ke neraka jahanam.